A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bidan amin. Sama aja Mas Fitrah ya. Kan bisa samaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bi ikhraji zakatil fitri anka wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu wa dzalika inistata'ta. Kak, itu kamu, karena kita kondisinya pada taklim semua, kita bahasa kita aja ya. Wajib bagi kita mengeluarkan zakat fitrah, bisa sama ya. Wajib kita, ini kitabnya bukan kitab Batul ini Risalatul Mawana ya, Said Abdul Al-Haddad. Pembahasannya pas zakat fitrah. Wajib bagi kita mengeluarkan zakat fitrah dari diri kita dan dari orang-orang yang berkewajiban kita nafkahi. Masih hangat tadi. Wadalika ini statwa, yang demikian itu kita lakukan jika kita ada kemampuan. Wa alaika bil iksari minas sodakoh, hendaklah kita memperbanyak sodakoh. Wa bitasadduqi alal arhamil muhtajina wa al khairil mukilina khususon. Dan bersodakolah ingat terhadap kerabat-kerabat kita yang membutuhkan. Arham itu sangat dekat ya, kerabat dekat yang membutuhkan, dan ahli-ahli kebaikan yang Allah uji dengan kekurangan, khususun secara khusus. Fa inna shadaqata tazku wa yazidu sawabuha biwad'iha fi misli hadhil mawadi. Karena sedekah yang kita keluarkan tazku bisa membersihkan, wa yazidu dan juga bisa menambah pundi-pundi pahala. Biwad'iha dengan memberikan sedekah fi misli hadhil mawadi, kepada yang semisal tadi, kepada penerima-penerima yang disebutkan tadi. Itu akan lebih berefek untuk membersihkan diri dan juga untuk menambah pahala. Wa alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima ya'izu alaika. Aduh, macam yang susah kinya. Hendaklah kita memberikan sedekah dengan apa yang kita cintai, yang kita suka, yang kita senangi. Wa bima ya'izu alaika, dan yang membuat kita merasa bergagah dengan harta tersebut. Udah, mending keluarkan sedekah. Kenapa? Li tanalal birro, supaya kita mendapatkan kebaikan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Selamanya tidaklah kita tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kita memberikan, meninfakkan apa-apa yang menjadi kecintaan kita. Nah, ayo Mang Samsul, buka bit, udah kasih aja ke saya. Punya ipon. Nah, gitu ya. Jadi tidak akan mendapatkan kebaikan yang maksimal lah sebelum kita rela hati memberikan yang terbaik, memberikan yang kita cintai. Tapi ini perlu tafsir, jangan asal tafsir, nanti istri kasih ke orang. Wabil itari ala nafsika indal hajati litasiro minal muflihin. Dan hendak kita mendahulukan orang lain daripada diri sendiri ketika butuh, supaya kita jadi termasuk orang-orang yang muflih, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menang. Wabil israri bi sodakoti, dan hendaklah kita merahasiakan sedekah. Fa inna sodakota sirri tutfi ugodobar robi, karena sesungguhnya sedekah sir, sedekah rahasia, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tudha'afu ala sedekatil alaniyah, dan juga pahalanya berlipat ganda melebihi daripada sedekah yang nampak.
Bisab'ina dhi'ban dengan lipatan 70 lipatan. Wa taslamu min dan juga bisa selamat aman daripada perilaku riya al-mufsid lil a'mal yang bisa merusak kepada amal. Walaupun kita sudah punya arahan. Kalau riya di mana yang terlihat, apa yang tidak terlihat? Salat aja kelihatan. Maka kita harus punya alat ikhlas. Ya, punya alat ikhlas yang sudah dibimbingkan oleh guru kita. Itu caranya mah. Harus punya alatnya lah. Alatnya ada, bahan bakunya harus dimasukkan. Itu ya. Jadi supaya selamat daripada ini secara umum ya. Sedekah sir itu selamat kita daripada perilaku riya yang bisa merusak pada amal. Wala tada antatasaddaqa kulla yaumin bi syai'in. Dan janganlah ditinggalkan kita sedekah pada setiap hari dengan sesuatu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Wa bakir bihi, dan sedekah pagi, infak pagi, berpagi-pagi dengan sedekah. Nah, ternyata ini ya yang viral itu, sedekah subuh ya. Sedekah subuh. Orang itu mengamalkan ini. Berpagi-pagi dengan sedekah. Kenapa? Fa inal balaya la takhutta as-sedekah. Karena malapetaka itu tidak bisa mendahului sedekah. Jadi kita duluin aja dengan sedekah. Kita halang. Kalau kata Abah mah, dengan sedekah yang akan mati aja nggak jadi mati. Ingat cerita apa Nabi Sulaiman apa? Lupa saya. Karena dia bisa komunikasi dan dapat informasi dari Nabi pada zamannya bahwa umurnya tidak lama lagi. Udahlah, kata suami istri itu, udahlah, kita juga mau meninggal. Itu kan dapat informasi langit dari Nabi pada zamannya. Suami istri ini udah, harta kita kasihkan semua. Udah, kita secukupnya aja. Di kemudian hari, Nabi ini pun heran, kok orang ini masih hidup? Kan waktu itu apa? Sebentar lagi dia mati. Kok ini sampai dikatakan bahkan sampai 70 tahun? Ya, bahkan dikatakan sampai 70 tahun. Ternyata rahasianya adalah lagi-lagi sedekah. Bahkan dengan sedekah sepotong roti bisa memperpanjang umur. Itu secara umum ya. Jangan dikotelah, dihelah pakai tauhid ya. Nanti orang nggak termotivasi. Ada makom-makomnya. Ya. Tentunya semua seimbang. Orang lagi motivasi dibantai pakai tauhid. Lama-lama nggak sholat. Tapi lagi-lagi, ini mah kita sambil ngobrol aja. Tentang apa? Lagi-lagi tentang apa tadi riya. Lah kita mah manusia biasa. Manusia biasa. Apa tuh saya sempat nulis tadi di status. Jangan gara-gara takut dikatakan riya sampai berhenti beramal. Kata Imam Syafi'i, di antara tipu daya setan itu tarkul amal khaufan min ayyakula la mur'ah. Kata Imam Syafi'i, di antara tipu daya setan itu kita meninggalkan amal alasannya khaufan, takut dari perkataan orang yang mengatakan bahwa dia riya. Bahkan di ujung disampaikan, nggak bisa perfeksionis itu. Jadi
Kalau kita menetapkan bahwa amal kita harus sempurna dari sisi keilmuan dan lain sebagainya, maka akan semakin sulit kita melakukan ibadah, dan itu akan semakin sedikit kita beribadah, dan itu akan menjadi pengangguran, kosong, apa-apa nunggu sempurna. Akhirnya kita tidak beramal, dan ini sukseslah tujuan akhir daripada setan, bahwa aksal gorodi setan. Naudzubillahi min dalik. Mungkin pertama agak-agak kita riak lah, tapi terusin aja, siapa tahu dengan kebiasaan, karena awal kita dipaksa. Udah, beramal saja dulu, jangan mikir, jangan baru aja berbuat sudah pakai sok-sok tasawuf. Aduh, takut riak. Justru kata Imam Syafi'i, di antara tipu daya setan itu kita meninggalkan amal dengan alasan takut dikatakan riak oleh orang lain. Udah berbuat aja duluan. Nanti juga dengan berkah sodako, dengan berkah ibadah, lambat laun Allah tingkatkan kualitas kita. Siapa tahu nanti lama-lama terbiasa. Udah, akhirnya hilang kepemilikan, keakuan, dan ingin dipandang orang. Ya, kenapa? Ada sisi manfaat yang lain. Jangan jauh-jauh. Naudzubillah, kita saling menjaga aja ya. Emang yang ustadz yang streaming nggak keganggu? Nih kayak begini. Streaming HP. Itu harus kuat menjaga hatinya. Tapi kalau dari awal sudah enggak nanti manfaatnya berkurang. Aturan manfaatnya terbagi sama orang tua kita di kampung, sama saudara kita yang jauh, sama sahabat kita yang Cilacap, sama yang di Tiongkok, Taiwan semuanya. Ya mah, kamu ya. Itu tadi benarlah apa yang dikatakan oleh imam kita, Imam Syafi'i. Udah, nanti juga Allah perbaiki. Yang penting kita tetap berikhtiar, berupaya bahwa memang kita rumah sah, bukan makhluk bersih. Ya, tadi siang itu pengajian tadi siang itu saya pas ngaji Nasoihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mana ini? Nyampe mana ini? Aduh. Hah? Jadi sedekah pagi, bahkan dikatakan kan ada dua malaikat, yang satu ngedoain apa? Ngedoain yang sedekah, dan yang satu ngedoain yang pelit. Ketika yang sedekah doanya mereka, ya Allah gantilah dia. Pokoknya perbaiki hidupnya. Yang satu rusakanlah katanya, yang pelit. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sedekah pagi itu baik. Maka ibu-ibu kalau ke pasar kan suka ada tuh beri. Ya. Atau yang datang menghadap pintu kita, kalau nggak salah ada di depan ini, bahasa pintu, depan pintu. Nasihatnya Masya Allah kadang-kadang kita ya. Kita itu zaman sekarang itu terlalu banyak terkontaminasi, butuh banyak nasihat. Kalau fatwa udah jelas halal haram, cuma biar zauknya nyampe. Tapi setan pintar juga, udah jangan dengan nasihat. Apalagi dia nasihat juga belum bisa, dia juga belum teori doang. Nah udah mulai itu makayid setan. Ya, penolakan kepada nasihat. Padahal nasihat itu butuh biar kita ada barometer, kita sudah sampai di titik mana. Tadi berpagi-pagi, karena malapetaka bencana itu tidak bisa mendahului sodako. Jadi kita sudah mengkanter dengan sodako. Kemudian kita jangan menghardik walatu khoyib sailan kepada pengemis wakopa bibabika yang berdiri di hadapan pintu kita. Datang, ya Allah ya, suka ini kita kan. Tapi minimal nanti udah jelas di depan. Kalaupun tidak ada, nanti gimana? Jadi jangan sampai menghardik pengemis yang berdiri di depan pintu kita, mengemis. Walau antu tiahu tamroh, walaupun sekedar kita memberikan sebiji kurma. Pamadunaha, ataupun kalau tidak ada yang di bawah itu apa ya, sepotong yang bisa diberikan kepada pengemis yang ada di hadapan kita. Nih, kita baru tahu kalau bahasa-bahasa Abah itu ternyata murus saja. Karena fa innahu hadiyatullahi ilaika. Nah, kata Abah ini, bahasa Abah ini. Pengemis yang hadir di depan kita adalah hadiah dari Allah. Masya Allah ya. Ini ternyata sini ada.
Allah hadirkan untuk kita, hadiah untuk kita, bagaimana kita bisa merespon. Ketika baik, maka akan kebaikan yang kita raih. Jika buruk, maka keburukan yang kita raih. Oh, katanya ada pengemis, aduh, masya Allah, nggak punya apa-apa. Fa illam tajid ma tu'tihi apa? Maka jika tidak menemukan sesuatu yang bisa diberikan kepada pengemis itu, fa ahsin roddahu, maka perbaiki cara kita menjawab, membalas atau menolak bilain secara halus. Fa ahsin roddahu bilayinin, perbagus penolakan kita secara lembut. Minal qauli, dari ucapan kita. Wa jamilun minal wa'di, dan juga perbagus ketika bikin janji. Wa idza a'taita miskinan syai'an fa azhir lahu al-bashar wal bashashah. Dan ketika engkau memberi kepada saudara kita yang miskin, memberikan sesuatu, maka tampakkanlah kebahagiaan, keceriaan kita. Wasta'ir fi nafsika anna lahul minnah alaika liqabulihi minka. Aradun yasiron hasolalaka bisababi minasawabi. Apa ini ya? Kita harus menyadari bahwasanya anugerah bagi kita adalah diterimanya dari kita pemberian harta yang sedikit yang bisa menghasilkan, yang bisa dihasilkan bagian untuk kita dengan sebab ganjaran pahala dengan yang sangat sedikit. Aradun yasirun itu sedikit tapi pahalanya berlimpah. Lau badal tadunya, atau badalta, lau badalatid dunya, jika digantikan dunia dan seisinya untuk membandingi pahala ini, lakun tarobihan, maka pastinya kamu akan beruntung. Jadi tidak apa-apanya dunia ini. Wa qad waroda anna luqmatal wahidata yasiru sawabuha indallahi a'zamu min jabali Uhud. Dan telah datang satu keterangan bahwa satu suapan itu bisa menjadikan ganjaran pahala di sisi Allah lebih besar daripada gunung Uhud. Banyak itu mungkin ya. Wala yamna'uka minatasadduqi mukhafatal fakri. Dan janganlah kamu mencegah dirimu untuk bersedekah gara-gara takut fakir. Sama takut ini kalau dikasih ini nggak ada gantinya nih. Jangan sampai mencegah kita untuk berbuat sedekah karena gara-gara takut fakir. Fa inna tasaddaqa huwal ladzi yajlibul gina. Karena sedekah itu bisa menarik kekayaan, bisa mendatangkan kekayaan. Wa in tarakat tasaddaqa huwallazi yajlibul faqra. Dan ketika meninggalkan untuk bersedekah, dan itu adalah akan membuat kita jatuh kepada kefakiran. Hatta analladzi tudabbiru anhu dunya. Sehingga dunia itu membelakangi kita. Nah, lau akhadha yatasaddaqu adal mudabbir minha muqabbalan ilaihi wa amsali. Nah, ketika kita bersedekah,
kita melakukan sedekah, maka yang tadinya membelakangi maka akan berbalik kepada kita, menghadap kepada kita. Dunia yang tadinya membelakangi karena kita pelit, dengan berkah sedekah maka akhirnya menghadap kepada kita. Jadi intil, tidak ada ceritanya, jarang. Bukan jarang, tidak ada. Semakin mudah memberi, maka semakin terbuka pintu rezeki. Nah, mudah-mudahan kita bisa merealisasikan keterangan-keterangan ini. Semoga menjadi orang-orang yang dermawan. Amin ya Allah. Jadi tidak nunggu kaya. Wa'lam anna lis-shadaqati manafi'a. Kenapa manafi'a? Mang? Hah? Isim ana. Kan khobarana apa? Muqaddam. Ya, anna li shadaqati manafi ajilatan wa ajilatan. Yang satu ain, yang satu alif. Ketahuilah bahwasanya di dalam bersedekah itu banyak manfaatnya, baik manfaat yang terdekat dalam jangka pendek, jangka dekat atau jangka jauh. Pamim manafi'ihal ajilati annaha tazidu firizki. Maka di antara kemanfaatan sedekah yang cepat di dunia ini, maksudnya annaha, bahwasanya sedekah itu tazidu fi rizki, akan menambah bertambahnya rizki, wal umri, dan umur, wa tadfa'u mitatasu, dan juga sedekah itu bisa menolak mati buruk, sul khotimah. Wa tadfa'u, dan sedekah itu bisa menolak mati buruk atau su'ul khotimah. Wa tadlibu sihhata li jismi, dan juga sedekah itu bisa mendatangkan kesehatan bagi badan. Makanya Al-Fakir sering nyampein, dengan berkah sedekah mudah-mudahan yang sedang sakit itu, emang dasarnya itu sedekah itu bisa mendatangkan kesehatan bagi jasad kita. Wal barokatil mal, dan juga membuat barokah harta benda kita. Itu dari sisi cepat di dunia ini. Kemudian untuk jangka jauhnya akhirat, wa minal ajilati annaha tutfi'ul khoti'ah, dan di antara manfaat yang jauh nanti di akhirat, bahwasanya sedekah itu bisa menghapus, bisa membakar, bisa memadamkan kesalahan. Kama yutfi'ul mal annar, sebagaimana memadamkannya air kepada api. Jadi api bisa dipadamkan dengan air. Maka kesalahan pun akan bisa dihapus dengan berkah sedekah. Dan perlu disampaikan, Mang Samsul sering baca tuh kalau jadi khotib, jadi imam Jumat. Apa Ustaz Saleh? Surat Al-Jumu'ah. Al-Munafiqun ya? Yang terakhir tuh. Yang ceritanya saya kembali ke alam dunia. Pak as-saddaqo wa aku minas. Nah itu, coba antum pikir, orang sudah di akhirat tapi dia minta tolong, ya Allah kembalikan sejenak aja ke alam dunia. Bukan mau ngaji, bukan mau sholat, bukan mau zikir yang lain, bahkan ceritanya Pak Asad. Karena apa? Ini cerita, ingat Syu'ban apa siapa tuh, sahabat Nabi yang kalau ke masjid itu jaraknya sekitar 2 jam apa berapa, sahabat yang di akhir hayatnya bilang, aduh kenapa enggak lebih jauh, aduh kenapa enggak semuanya, aduh kenapa enggak yang lebih bagus. Ingat enggak? Bukan. Yang kalau ke Masjidil Nabawi itu sekitar berapa jam gitu, sahabat itu Syu'ban ya, masalah nggak apa-apa, tambahan aja ya, tambahan memang ada riwayatnya. Sahabat ini konsisten berjamaah 5 waktu bersama Kanjeng Nabi, yang padahal jarak rumahnya itu sekitar 2 jam kalau nggak salah, atau lebih, di Madinah itu.
Suatu ketika subuh kalau nggak salah, subuh, apa ceritanya gitu. Selesai sholat, Kanjeng Nabi kan suka melihat ke sahabat ke belakang. Beliau itu tahu satu persatunya. Dan pas orang itu beliau tidak menemukan, suka terharu. Wahai para sahabat, si Fulan kemana? Tidak tahu Rasul, tapi dengan sakit, apa gimana gitu. Oke, selesai kita amaliyah, kita nanti cari tahu. Begitu pedulinya Rasul sama sahabat. Setelah mendapat informasi, para sahabat, Kanjeng Nabi bersama para sahabat menuju kepada sahabat tersebut yang tidak melakukan berjamaah pada saat itu. Disusul, ternyata memang tempatnya jauh gitu. Pas sampai ke sana, ternyata sahabat yang dimaksud baru saja meninggalkan alam dunia alias wafat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian takziahlah Kanjeng Nabi. Ketika bertemu dengan istri almarhum, kalau Syu'ban kalau salah ya, istrinya menyampaikan, ya Rasulullah, ada kejadian unik ketika suami saya meninggal. Dia mengatakan beberapa kalimat. Boleh jadi tukang ceramah lama-lama. Motivasi buat kita ya. Apa? Yang pertama beliau, aduh kenapa tidak lebih jauh. Satu. Aduh yang kedua, aduh kenapa enggak semuanya. Aduh yang ketiga, aduh kenapa enggak yang baru. Namanya Rasul kan dapat wahyu. Oh, dijelaskan makanya Nabi. Aduh yang pertama, aduh kenapa enggak lebih jauh. Jaraknya aja menurut satu riwayat kalau tidak salah sekitar 2 jam. Udah kebayang jalan kaki. Apalagi kalau berangkat subuh, bukan subuh, sebelum subuh, biar keburu sholat berjamaah. Itu jauh. Tapi begitu beliau di akhir hidupnya, Allah tampakkan ganjaran pahala perjalanan beliau dari rumahnya sampai ke Masjid Nabawi. Ya, begitu mulianya. Beliau ahlinya. Kalah kita sama beliau. Ya. Jadi jauh. Ditampakkan keagungan kemuliaan perjalanan beliau dari rumahnya yang 2 jam bahkan lebih. Itu tidak apa-apanya. Maka beliau semacam apa ya? Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Kalau lebih jauh lebih besar lagi pahalanya. Itu yang pertama. Ketika perjalanan beliau tidak disia-siakan oleh Allah. Ya, itu. Perjalanan beliau mau berjamaah ke masjid yang jaraknya segitu jauhnya, ditampakkan begitu mulia, begitu agungnya. Maka beliau, aduh ya Allah, kenapa enggak lebih jauh? Akan lebih banyak lagi. Terus, aduh yang kedua, kenapa enggak yang baru? Beliau punya kebiasaan pakai gamis lah. Karena perjalanan jauh mau ke Masjid Nabawi itu. Beliau setelah bajunya yang buat sholat dilapisin sama yang sudah lepek gitu, yang sudah kusam. Di perjalanan beliau menemukan orang yang kedinginan. Maka jubah yang luarnya itu yang lepek, yang kusam, yang usang, dikasihlah ke orang tersebut. Itu ditampakkan oleh Allah ganjaran pahala ngasih yang butut. Maka, aduh kenapa ya Allah, kenapa enggak yang baru? Yang di dalam, yang bagusnya. Kenapa yang enggak yang bagus? Itu. Yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Beliau karena jauh suka bawa bekal roti, apa semacamnya lah. Nah, orang yang itu kelaparan dikasih sepotong roti. Itu pun yang cuma sepotong, Allah tampakkan ketika belum akan wafat ganjaran pahalanya sebegitu agungnya. Makanya ya Allah, kenapa enggak semuanya? Maksudnya nyesel kok ngasihnya sepotong doang. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, walaupun kita pelan-pelan dari yang sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Jangan nanti ngejar yang gede, yang kecil nggak dilakonin ya itu tadi. Ya malulah teman-teman yang sudah terbiasa rajin menggerakkan sholat berjamaah, mewajibkan sholat berjamaah ke masjid. Ya, jadi itu manfaat yang terdekat, Allah akan tambahkan rezekinya
Allah tambahkan umurnya dan akan menolak su'ul khotimah. Dan juga akan Allah anugerahkan badan yang sehat, harta yang diberkahi. Kemudian untuk akhiratnya Allah akan menghapus dengan berkah sedekah, Allah menghapus kesalahan. Sebagaimana dihapusnya atau dipadamkannya api dengan air. Wa takunu zilan ala ra'si sahibiha yaumal qiyamah. Dan sedekah itu nanti akan menjadi naungan di atas kepala pelakunya. Maksudnya orang yang biasa bersedekah nanti kepalanya dinaungin di yaumil qiyamah, yang katanya pada saat itu matahari dekat sekali, panas yang tidak terkirakan. Wasitrun minal adabi, dan juga akan menjadi penutup, penghalang daripada siksa dan juga kepada yang lainnya. Ya, itulah di antara manfaat-manfaatnya, tentu masih banyak. Wa may tadzakkaru illa mayunib, maka tidaklah mengambil pelajaran ini terkecuali orang-orang yang bisa kembali kepada Allah. Semoga saya dan kita semua jadi terharu. Terharunya apa Pak? Belum bisa. Semoga dibisahkan, dimudahkan melakukan amaliyah solihah. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan sehatnya, dengan soleh-solehanya, dengan suksesnya, dengan kemuliaan, dengan kemudahan dan keberkahan, dengan kesuksesan kaya raya dan istiqomah dalam amaliyahnya dan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja dari Fakir. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan, kehilapan dalam penyampaian. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb. أسرفنا فتب علينا